Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah saya bisa masuk ke kelas ini ya. Sudah sekian lama saya mendengar kelas ini sangat luar biasa. Tapi sebelum saya mau mulai ini, saya mau memastikan dulu kondisi Bapak Ibu. Apakah hari ini Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat? Sehat, alhamdulillah sehat, tidak kurang satu apapun ya. Dan saya juga mau memastikan kalian menurut Bapak Ibu kondisi ruang kelas kita hari ini gimana? Lampunya oke nggak nih buat belajar nih? Oke ya. Saya harap tidak membuat Bapak Ibu mengantuk lampunya ya. Kalau lampu redup kan enaknya kita untuk tidur. Oke. Semoga lampu dengan pencahayaan yang baik juga bisa memaksimalkan kinerja mata kita ya. Kemudian suhu nih, ini suhu yang paling penting soalnya dulu waktu zaman saya di DAS sempat teman saya pakai jaket terus karena suhunya terlalu dingin. Kelas ini gimana suhunya sekarang, Bapak Ibu? Suhu aman ya? Suhu aman, alhamdulillah. Kalau misalkan saat ini suhunya aman, berarti tidak ada hal yang memang akan mengganggu fasilitas sarana dan prasarana yang ada di sini. Itu oke untuk kita mulai. Baik, kalau seperti itu kira-kira bisa kita mulai nggak nih Bapak Ibu? Bisa, alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya sudah mendengar Bapak Ibu pagi-pagi sudah berdoa dengan sangat khidmat sekali. Dipimpin oleh instruktur yang pertama ya. Kayaknya katanya itu adalah instruktur panutan di DAS 2020 tadi dibuka gitu ya, dengan berdoa gitu. Makanya sekarang tidak usah berdoa lagi, jadi kita langsung lanjut ke materi. Nah, ini hanya pengantar saja. Sekarang adalah menginventarisir kebutuhan sarana dan prasarana peningkatan produktivitas. Hari ini tanggal 2 Oktober tahun 2021. Oke. Nah, Bapak Ibu, jadi karena saya baru pertama kali masuk ke sini, terus saya juga mendengar kelas ini sangat luar biasa. Ini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu biar Bapak Ibu kenal dengan saya. Oke? Nih, ini adalah saya dengan istri saya. Ini adalah saya pas pertama kali masuk ke PNS. Dan sekarang baju sama celananya sudah nggak bisa dipakai lagi. Karena bajunya menyusut. Nah, nama saya Fajar Kasih Dharma, Pak. Berarti yang salah bajunya apa? Bajunya Pak, bajunya menyusut Pak. Kebanyakan cuci. Iya. Nah, saya Fajar Kasih Dharma, saya seorang instruktur di Kementerian Perindustrian. Dengan kemarin waktu dulu saya di DAS itu pernah saya mengikuti tes merah biru gitu ya, kalau tidak salah sama instruktur Fajar gitu ya. Nah, jadi waktu itu saya dominan, saya seorang dominan. Ternyata memang betul seperti itu. Oke, di sini adalah saya seorang dominan, gitu ya. Nih, dominan person. Oke. Nah, saya juga experience in marketing ya. Jadi sebelum ke sini saya juga seorang marketing mesin. Kemudian saya juga development di industri jadi R&D dulu. Kemudian insya Allah saya mempunyai keahlian di bidang negosiasi karena dulu saya selalu menegosiasikan sesuatu karena dulu saya mantan aktivis gitu ya, mantan presiden mahasiswa. Kemudian saya juga insya Allah mempunyai keahlian di quality control gitu ya, karena pernah saya ditempatkan di manajemen training. Kemudian insya Allah saya juga mempunyai keahlian di bidang tekstil. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau bertanya bahan apa yang bagus, seperti apa dengan harga yang ekonomis gitu, nanti bisa tanya. Dan sekarang alhamdulillah saya sebagai sekretaris di program studi teknik pembuatan benang di AKT Solo. Nah, jadi saya sekarang menampilkan nomor dan LinkedIn profile. Kenapa saya tidak menampilkan email? Kenapa saya menampilkan LinkedIn profile? Jadi untuk profesional, nih sekarang zamannya teknologi, itu semua headhunter itu berfokus kepada LinkedIn. Jadi kalau misalkan ada yang mau mencari bakat-bakat hebat itu biasanya di LinkedIn. Nah, maka dari itu saya berusaha untuk membiasakan siapapun untuk punya LinkedIn. Kenapa? Karena Bapak Ibu misalkan kalau kita mengajar nanti untuk mencari kerja, mereka itu harus punya LinkedIn. Karena headhunter pun biasanya nyarinya di LinkedIn. Ya. Biar kita tahu LinkedIn itu sama seperti sosial media yang lain. Nah, tadi sudah perkenalan mengenai saya. Sekarang saya akan berkenalan dengan Bapak Ibu semua. Saya absen satu-satu ya Bapak Ibu. Di sini ada Ibu Gabriela Anityas Bayandi. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Yang kedua adalah Ibu Intan SMM. Oh, Ibu dari mana? Dari NTT. Kayaknya Ibu harus semangat ya, Bu ya. Iya. Kemudian yang kedua adalah Bapak Arif Andi. Saya Pak. Wah, Arif Andi dari mana Pak? Dari Medan Pak. Dari Medan. Kelihatan ya Pak ya. Halus sekali Bapak ya. Beliau orangnya penyabar. Penyabar ya kan tadi sudah dicek tadi ya. Kalau kalian kayak di Ambon. Selanjutnya adalah Bapak Husien M. Husien Kadri. Saya Pak. Oh, M ini apa ya Pak? Ini Muhammad. Oh, luar biasa sekali. Selanjutnya adalah Ibu Joyce M juga nih. M-nya apa nih Bu? Oh, Mesa. Beda ya Bu ya? Oh, wow, luar biasa ya. Artis kita. Artis. Kemudian yang selanjutnya adalah Ibu Alvinsa Nujul. Oh, Nuzul ya. Oke, Nuzul. Pakai Zai ya? Zai, oke. Ya, Ibu dari mana? Terima kasih loh Bu dari tadi ya. Oke, selanjutnya Bapak Riza. Yeah. Riza Rahardian ya. Ini siapanya kakak saya Riza Rahardian. Tetangganya bundanya umnya tantenya dia. Oh. Oke Pak, terima kasih. Jadi alhamdulillah saya sudah mengenal Bapak Ibu dengan wajah-wajah yang ceria hari ini luar biasa untuk materi saya kali ini. Orang bilang materinya berat katanya. Berat. Tidak, materi itu tidak ada yang berat. Gitu ya. Yang berat itu ketika kita mau melakukannya. Iya. Betul ya. Oke. Nah, selanjutnya nih Bapak Ibu, kita ada rule yang saya tawarkan atau aturan di kelas ini sehingga nanti kita bisa belajar dengan efektif selama materi ini sampai selesai. Oke? Yang pertama adalah present. Nih, kehadiran dan toleransi keamanan 10 menit. Ya. Jadi, saya harap di sini bahwa kehadirannya penuh. Ini adalah amanah dari penyelenggara dan kita toleransi keamatannya 10 menit agar ketika kita mulai kita tidak terganggu dengan yang sering keluar masuk. Oke. Yang kedua adalah silent tone yang ini. Silent tone. Jadi di sini HP nggak boleh dimatikan karena takutnya orang tua, saudara ataupun pimpinan penting nelpon. Jadi nanti Bapak Ibu boleh mengangkatnya tapi harus di luar. Jadi kita masuk kelas. Kemudian ini yang paling penting nih Bapak Ibu. Appreciate. Appreciate ini penting. Agar apa? Agar kita dan yang ada di sini itu bisa memberikan semangat kepada siapapun yang memberikan saran atau yang memberikan yang maju ke depan atau yang tampil berbicara. Yang terakhir, jika Bapak Ibu hendak bertanya, hendak berpendapat atau apapun, silahkan angkat tangan terlebih dahulu. Sampai sini kira-kira aturannya cukup jelas? Bisa disepakati nggak? Bisa ya? Nah, kalau bisa berarti sangat bagus sekali. Selanjutnya nih, kira-kira nih menurut Bapak Ibu dengan kondisi seperti ini, kira-kira kita mau ngapain sih hari ini? Mau ngapain nih? Ini kondisi hari ini kira-kira kayak gimana sih? Kondisi gimana sih? Kira-kira kondisi berantakan. Rungsep, tak terstruktur ya. Oke. Nah, jadi hari ini Bapak Ibu, hari ini kita walaupun meja berantakan, jika ada list yang jelas, jika ada daftar yang jelas, jika ada organize yang jelas, kita akan tahu di mana letaknya buku, di mana letaknya pulpen misalkan. Kita akan rapatlah kecil lah kita misalkan mengadakan rapat, terus pimpinan minta tolong kasih agenda ke masing-masing rapat. Kalau kondisinya seperti ini Bapak Ibu, menunggu nggak jelas kayak gini, kita akan susah, gitu kan? Makanya hari ini kita akan belajar menyusun daftar-daftar barang kantor apa saja yang memang kira-kira sering dipakai dan kondisinya seperti apa. Agar apa? Agar ketika dipergunakan itu bisa cepat membantu kita, gitu ya. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi tidak boleh bingung, tidak usah bingung karena kita akan bersenang-senang. Sekarang masuk ke web Bapak Ibu. Jadi menginventarisir ini adalah tugas nomor 13, ya. Dan sebelumnya kita kemarin sudah belajar mengenai penilaian organisasi Cirebon 12. Nanti setelah saya itu akan ada instruktur hebat dari Nusa Tenggara Timur kalau nggak salah itu akan membawakan UKA 14, gitu ya. Jadi saya sampai UKA 15 saja bertipnya. Nah, oke.
produktivitas. Di judul ini, di materi ini ada harapan yang ingin saya capai. Harapannya adalah Bapak Ibu setelah selesai mengikuti pelatihan mampu menetapkan sarana dan prasarana peningkatan produktivitas berdasarkan skala prioritas sesuai dengan SKKRI produktivitas. Oke? Nah, karena saya itu lebih suka menelanjangi judul lah istilahnya. Kita harus tahu dulu nih di judul ini kita mau ngapain ya Bapak Ibu. Kalau misalkan kita mau tahu di judul ini mau ngapain, saya harap Bapak Ibu membuka laptopnya atau membuka handphonenya terus ke menti.com ya. Nah, ke menti.com Bapak Ibu terus klik kode 6290917. Ya, sudah belum? Coba di zoom Pak. Nih. Ya. Ya. Sudah? Sudah semua? Oke. Sudah belum? Nih. Menti.com 6290917. Dah? Udah ya? Kalau udah di situ ada pertanyaan. Udah ya, udah masuk semua. Di situ ada pertanyaan nih Bapak Ibu. Sebutkan satu kata aja yang terbesit di dalam benak Bapak Ibu mengenai judul ini, mengenai judul kita menginventarisir kebutuhan sarana dan prasarana peningkatan produktivitas. Just one word. Jadi satu kata aja yang terlintas ketika ada judul ini. Nih, ketika ada judul menginventarisir kebutuhan ini, kira-kira apa yang terbesit, lalu ketik di Word, lalu langsung di-enter. Biar kita tahu apa ya jawaban dari Bapak Ibu. Sudah? Sudah. Oh iya, tak ada sinyal. Oh iya, tak ada sinyal ya. Aduh, mohon maaf nih Bapak Ibu, kayak sinyalnya nggak ada. Jadi sebenarnya jika Bapak Ibu tadi mengeluarkan kata-kata, di sini akan timbul nanti kata-kata seperti daftar atau apa gitu ya. Jadi cloud word namanya. Jadi cloud word. Cloud word itu seberapa banyak kata-kata yang muncul itu akan ada di sini. Nah, jadi kalau misalkan tadi saya lihat itu adalah ada daftar-daftar mengenai apa aja yang memang Bapak Ibu Mungkin apa? Bisa pakai hotspot atau apa Pak? Saya coba lihat. Masker Bapak boleh? Saya bisa Pak. 12553 Pak. Kayaknya sebelah Klik, deh. klik rumah. Oke gitu. Wifi bisa mati kan? Nggak modal. Saya beda dari Pak. Udah ya, nah. Berarti baik. Nah, jadi Bapak Ibu ternyata kata-kata yang terlintas di Bapak Ibu ketika mendengar judul dari saya, yang pertama adalah oh ini rata nih, semua tidak ada yang sama. Kalau misalkan ada yang sama aja, itu katanya akan lebih besar sendiri. Nah ini bagus untuk melihat seberapa jauh mereka atau peserta Bapak Ibu nanti memahami gitu ya. Nah, kemudian ini ada mengelompokkan, ada skala prioritas, mendata, daftar, mengatur sarpras, sarana dan merapikan. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Betul Bapak Ibu, semua yang ada di sini kita nanti akan pelajari Bapak Ibu. Semua yang ada di sini kita akan nanti pelajari. Oke? Sampai sini berarti tujuan sama judulnya udah cukup masuk ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya apa sih manfaatnya Pak? Kita mau melakukan ini apa sih manfaatnya gitu ya?
adalah deskripsi. Intinya adalah ini barangnya. Inventaris. Inventarisasi adalah sistemnya. Di sini ada kata kunci adalah penata usahaannya. Itu adalah inventarisasi. Oke. Kemudian kalau sarana dan prasarana, sarana itu adalah barang-barang atau alat yang untuk mencapai tujuan utama. Ini barang utama. Contohnya, misalkan gini deh. Kalau laptop Bintan kira-kira masuk sarana apa masuk prasarana kira-kira? Sarana. Oh, Bintan tepuk tangan dong buat Bintan. Oke. Kemudian Pausin. Contoh prasarana di kelas ini apa sih? Ruang kelas, hebat, betul kan? Oke, tepuk tangan dong Pausin. Betul ya, semua. Jadi tidak terlalu fokus kepada deskripsi, kita harap bisa membedakan secara jelas, gitu ya. Nah, kemudian apa sih fungsi pokok sarananya? Yang pertama, fungsi pokok membuat daftar ini apa? Pertama, itu dapat mempercepat proses kerja kita sehingga menghemat waktu. Oke, yang kedua, itu menciptakan hasil yang lebih berkualitas, Bapak Ibu. Dan tiga, itu membuat pengaturan atau kita tuh bekerja itu lebih stabil, ya, stabilitas dalam pekerjaan. Dan yang keempat adalah menimbulkan kenyamanan dan kepuasan. Sampai sini Bapak Ibu di materi fungsi pokok sarana dan prasarana. Apakah bisa diikuti? Bisa ya? Alhamdulillah kalau bisa. Oke. Kemudian setelah kita tahu deskripsinya sarana dan prasarananya, nanti kita akan membuat daftar. Kemudian kita akan menyusun skala prioritas kebutuhannya. Harus disusun karena kalau nggak disusun ada barang-barang nggak penting yang masuk ke dalam list pelatihan, gitu ya? Gitu. Kayak kita harus susun. Pak, ada pertanyaan nih Pak. Gimana sih Pak cara kita menyusun agar terhindar dari subjektivitas yang kuat? Gitu. Nah, pertanyaan itu bisa kita jawab dengan matriks Eisenhower. So, si jenengnya Eisenhower ini sopo gitu ya kan? Eisenhower ini jenderal Amerika Serikat. Dia merupakan presiden Amerika Serikat yang ke-34. Nih. Presiden Amerika yang ke-34. Dia juga dikenal dengan tingkat produktivitasnya yang luar biasa. Dia akhirnya membuat sebuah kerangka kerja sederhana untuk memprioritaskan tugas-tugas dan mengelola beban kerja. Nah, ini metode Eisenhower ini. Kemarin kita belajar bahwa ada yang mendesak, tidak mendesak. Ini sumbu X-nya di sini adalah penting tidak sumbu Y-nya penting tidak penting. Sumbu X yang di samping adalah mendesak tidak mendesak. Ada 4 kuadran Bapak Ibu. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Oke, kuadran 1 mendesak penting, kuadran 2 tidak mendesak penting, kuadran 3 apa ini kuadran 3 mendesak? Tidak penting. Tidak penting mendesak. Kuadran 4? Tidak penting. Tidak mendesak, luar biasa sekali, hebat banget ya. Nah, contoh nih Bapak Ibu kira-kira untuk menentukan skala prioritas sarana siswa kira-kira buku dan alat tulis dan uang saku kira-kira masuk mana? Bu Gaby kira-kira masuk mana Bu Gaby? Kalau buku dan alat tulis penting dan mendesak Pak. Ya, sama penting dan mendesak kita coba cek ya. Betul ya. Betul nih. Kemudian untuk buku pelajaran dan LKS kira-kira masuk mana nih Pak Iza? Buku pelajaran dan LKS. Penting mendesak. Penting kurang mendesak. Enggak, penting dan mendesak. Penting dan mendesak. Oke, itu adalah paling ya. Kalau bagi yang lain mungkin Bintan gimana? Penting tapi kurang mendesak. Oke, ada 2 jawaban. Kita lihat jawaban yang benar. Woi, kenapa? Karena menurut kita sebagai orang tua, masa hari pertama harus beli LKS? Yang penting kan bisa masuk dulu gitu. Jadi buku pelajaran dan LKS bisa sambil sering berjalan ke waktu. Oke, yang ketiga nih, Pak Arif Pandi, sepatu baru nih, karena sepatu yang lama rusak masuk mana nih kira-kira? Sepatu lama rusak. Penting dan mendesak. Kurang penting dan mendesak. Kurang penting dan mendesak. Kita lihat jawabannya. Ya, betul ya. Ini tepuk tangan semuanya. Yang terakhir, Pak Usin, tas model baru nih. Tas model baru masuk mana? Kurang penting dan kurang mendesak ya. Woi, bantu tepuk tangan. Tapi kalau yang penting gaya gimana? Yang kurang mendesak. Ini sekolah. Kalau ini besar gaya nih kalau Ini sekolah ya Bapak Ibu. Jadi
budaya. Sekolah fashion, Pak. Iya. Jadi gini Bapak Ibu. Sekarang tadi kita sudah belajar mengenai apa saja yang harus dikelompokkan, apa aja yang memang ada skala prioritas, daftar sarana dan prasarana tadi Bapak Ibu sudah tahu ya kan? Nah sekarang saya punya amplop nih, ini amplop untuk kelompok 2, yang ini untuk amplop kelompok 1. Nah waktunya cuma 2 menit Bapak Ibu. Bapak Ibu di dalam kelompok itu sudah ada nah, Dari amplop Pak. hah? Ya, Hah? sudah ada ini. Ada suara. Jadi siapa nanti yang tercepat menghabiskan, apa namanya? Menghabiskan yang ada di sana untuk ditempel di depan. Nanti tempelnya bareng-bareng nggak apa-apa. Tempelnya bareng-bareng, oke? Kalau bisa di depannya dikasih kelompok 2 atau kelompok 1 di depannya. Biar kita tahu nanti siapa dikasih tulisan kelompok 1. Ya, di depannya. Biar kita tahu siapa nanti yang paling benar, oke? Nah, di situ Bapak Ibu dapat dilihat Langsung Pak. Oh, terus di belakangnya? ya. Oh. Mana? Kurang jelas. Di depannya nanti di depannya nomor kelompoknya. Sudah? Belum sudah? Oke, nanti ditulis di depannya saja. Sekarang tugasnya sampai nulis dulu ya. Sampai nulis dulu. Tulis nomor kelompoknya saja. 2. Tulis nomor kelompoknya saja. Nanti kita ini akan implementasikan di aplikasi. Ya? Kalau habis duluan nanti dapat apa Pak? Nanti yang duluan yang terakhir aja. Nanti yang paling lambat nanti kita kasih punishment, Bapak Ibu. Kalau yang menang gimana Pak? Yang menang nggak usah, yang menang. Oke, udah ya? Sudah ditulis semua? Jangan dulu dibuka. Ya, nanti karena kita akan susah. Jadi kita ini ada di metode selanjutnya. Oke. Sebelum ini sebelum. Banyak ya? Oke. Sudah, jadi disimpan dulu, sudah dinamain kelompok, saya sudah bagikan amplopnya. Jadi mulai sekarang kira-kira apa saja nih. Jadi nanti di situ itu adalah udah ada form 5S ya. Nanti saya akan berikan contohnya. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan disusun dari gambar-gambar itu kira-kira daftar apa saja yang di situ yang masuk ke dalam pelatihan 5S yang digambar itu. Oke? Nah Bapak Ibu disusun. Nanti kalau misalkan sudah selesai, Bapak Ibu boleh memberikan tanggapannya. Oke? Nah, sekarang diskusi dulu per kelompok, silakan waktunya 1 menit. Dari gambar-gambar itu kira-kira mana saja yang masuk ke dalam pelatihan 5S. Oke? Dan tapi nanti untuk penempelan ini nanti sabar dulu. Nah, begitu. Oke, bisa dipahami nggak Bapak Ibu? Bisa. Oke, sekarang silakan lakukan diskusi selama 2 menit mengenai gambar-gambar itu yang ada di Bapak Ibu kira-kira masuk ke dalam pelatihan 5S atau tidak? Ya. Enggak, diceklis aja di yang itunya. Nanti Bapak Ibu bikin daftar aja. Kira-kira apa aja yang di 5S daftarnya, nanti ditulis daftarnya pada apa aja yang dibutuhkan gitu. Untuk pelatihan 5S. Yang mana masuk sarana, yang mana masuk prasarana. Itu ya Bapak Ibu. Gimana? Nah jadi nanti, ya nanti Bapak Ibu yang di gambar ini kira-kira mana aja yang masuk ke dalam 5S. Tulis di sini, tulis di layarnya. Gitu. Iya betul. Nanti dipresentasikan. Oke? Sudah? Waktunya dari mulai ya. Waktu diskusinya 2 menit saja.
Jadi buat dulu daftarnya, baru dilakukan skala prioritas Pak. Oh. Ya, dicek dulu daftarnya Pak. Apakah ada atau tidak gitu ya? Bukan enggak? Kemarin bukan enggak? Ini dia. Sapu ada sapu. Sapu ada sapu. Sapu ada enggak? Enggak ada. Kematian ada enggak? Kaki ada enggak? Iya. Kaki kering. Alat Ya. bukan ada bukan. Telur ya, telur ya. Enggak ada tuh ya. Ya. Saya ini. Kalau ada kertas. Hah? Ada. Oke. 30 lagi apa itu? Kursi ada kursi. Saya ini penjualan. 10, 9, 8, Saya 7, ini. 6, Oh. Lampu. Lampu ada. 5, Bisa sendiri ada. Kaki nggak ada. Apa 2, 1, udah selesai, udah habis. Saya lihat ya, Bu, hasil kerja kelompoknya. Oke, lihat yang ini. Oke, lihat. Nah, ini yang kelompok 2 ya. Yang di tangan kanan saya adalah kelompok 2, di tangan kiri saya adalah kelompok 1. Kita lihat hasil pekerjaannya. Menurut kelompok 1, dari gambar yang sudah saya berikan, itu diidentifikasi ada untuk kebutuhan 5S-nya. Untuk kebutuhan sarana dan prasarana 5S. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hanya 9. Oke, 9. Tepuk tangan kelompok 1. Ya, tepuk tangan ya. Kemudian nih untuk yang kelompok 2 nih ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, sama-sama 9 semuanya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Jadi nih ya, tadi ini berarti skornya seri. Kelompok 2 dan kelompok 1 skornya seri. Jadi kalian harus bertarung di sesi selanjutnya. Oke? Siap? Siap. Terima kasih untuk itu berarti Bapak Ibu ketika nanti ya, ketika Bapak Ibu diharapkan sama bosnya dibilang, kalau susun sarana dan prasarana apa yang kita butuhkan untuk latihan 5S, Bapak Ibu udah bisa, udah hebat banget. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Gak bisa tepuk tangan karena tangannya penuh ya. Oke. Nah, ini adalah tadi, jadi tadi sudah saya spill di depan bahwa kebutuhan sarana dan prasarana yang sudah disusun itu harapannya dimasukkan ke dalam format yang sudah dibakukan, ya kan? Formatnya seperti ini, tapi boleh ditambahi, boleh dikurangi, tapi yang penting minimalnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu nanti di jenis sarana dan prasarana itu menuliskan jenisnya apa, spesifikasi
ditaruh di mana? Apakah di kuadran 1 penting mendesak, atau di kuadran 2, kuadran 3, atau kuadran 4? Oke? Nah, siapa kelompok yang menghabiskan tercepat, ya, maka dialah pemenangnya. Belum dimulai. Oke, saya nanti akan kasih waktu, ya, untuk menempelkannya di papan skala prioritas kita ini. Oke? Mau tanya Pak, Ya, gimana? ini untuk kegiatan 5S atau untuk kelas atau apa? Ini kegiatannya 5S, Pak. Masih yang tadi, Pak? Oh 5S? Ya. Nah, Kegiatan 5S ya. Kegiatan 5S kan di sini skala prioritas kan, Pak? Di skala prioritas itu ada yang kalau misalkan menurut matriksnya yang kuadran 4 itu bisa dibuang. Bisa tidak diadakan gitu ya. Tapi boleh diadakan, tapi prioritas yang kesekian-sekian. Jadi Bapak Ibu boleh menyimpan di 4 banyak juga nggak masalah. Oke? Ada yang tanya lagi? Cukup ya? Kita mulai dari sekarang. Ya. Pak, sini ambil Udah ya? dua Pak. Ya, Jangan. Oke, ini nggak ada. Aduh, lambat banget sih kalau ke sekolah gitu. Tidak penting mendesak. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Jadi sebenarnya kecepatannya ada di kelompok 2 ya? Ada di kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Wow. Nah, luar biasa sekali di kelompok 2 nih. Jadi nih Bapak Ibu ya, jadi hari ini sudah kita lihat bahwa Bapak Ibu sudah menyusun skala prioritas. Jadi menurut matriks Eisenhower itu memang skala prioritas itu tidak baku. Bapak Ibu boleh menaruhnya dimanapun sesuai dengan kira-kira pandangan Bapak Ibu mengenai pelatihan 5S. Kalau misalkan menurut Bapak Ibu, nih ada kelompok 1 bilang bahwa APAR itu ada di kuadran 2, tapi ada juga yang bilang APAR itu penting. Misal, kenapa hal seperti itu bisa terjadi? Nah, mungkin saja di tempat Bapak Ibu misalkan rawan kebakaran. Jadi memang APAR itu taruh di sangat penting dan mendesak. Oke, sampai sini kira-kira apakah aplikasi ini bisa diikuti? Bisa ya? Alhamdulillah kalau bisa, kita akan langsung masuk ke dalam evaluasi. Nah, karena tadi adalah karena tadi kita sudah membagikan, Bapak Ibu sudah mengaplikasikan, sudah bisa membuat daftar, sudah bisa membuat kuadran skala prioritas. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke quizzes. Hadiahnya ada dong. Hadiahnya GoFood, GoPay. Sama dong. Nanti ya, jadi kalau misalkan nanti ada yang sama menjawab soal sama nomor 1 nomor 2 nanti akan diberikan kepada 2 orang. Tapi jika yang nomor 1 itu dia lebih jawab pertanyaan benarnya lebih dari yang nomor 2, berarti yang diberikan hanya nomor 1 saja. Aku Benar nggak? aku ngerti kok. Betul, betul. Nah, silakan. Ini adalah kuisnya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh mengekspresikan diri di quizzes ini. Siapa tahu beruntung, ya kan, mendapat GoFood, GoPay. Kalau nggak GoPay, ShopeePay. Kalau nggak ShopeePay, OVO. Jadi silakan pilih nanti ya. Pokoknya nggak bisa, nggak boleh uang keras. Boleh nanti dijemput. Boleh jangan. Masih cicil. Ya. 24769 kodenya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Satu lagi. Oke, ada lagi belum? Sudah semua?
Udah ya, udah semua nih. Siap-siap ya. Hanya ada 5 pertanyaan. Jadi pergunakanlah strategi sebaik mungkin. Jangan ada salah. Udah ya? Siap ya? Mari kita mulai. Oke. Ya. Ayo saya dua saya nih. Oh. Astaga. Ah. Sabar coba. Ya Allah. Oh banyak. Ayo, ayo, ayo. Siapa aku? Oh, udah selesai nih siapa aku nih? Sehat, bukan sehat? Bagi pertanyaan lagi sehat? Ya. Satu orang lagi. Bapak-bapak, komplek. Lupa penting mendesak. Siapa aku siapa? Satu lagi. Oke. Bisa kita lihat di sini bahwa yang menjadi juara adalah Nah, ini juara adalah siapa aku? Ya, berikan tangan. Kamu siapa? Wah, jadi nggak bisa. Jadi karena tadi yang nomor 2 sehat itu salah satu nih. Bapak-bapak gagal dia salah satu nih nomor 3, jadi hadiah diberikan hanya pada nomor 1. Berikan tangan. Alhamdulillah ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita lihat ya questionnya, target saya itu 70% gitu ya. Tapi hari ini alhamdulillah sudah lebih dari 70%. Nah, yang segala sesuatu yang menjadi penunjang utama ada satu yang salah ya harusnya yang menjadi penunjang. Kata-kata utamanya memang mengecoh ya, tapi ada kata-kata penunjang prasarana betul ya. Betul, prasarana. Kemudian selanjutnya adalah ini yang salah 2 nih. Kuadran 3. Kuadran 3 itu apa coba? Kuadran 3. Penting dan tidak ya. Kemudian yang kuadran 4 tidak penting, tidak mendesak. Alhamdulillah yang terakhir nih bonus nih, inventaris ya. Berarti barangnya ya, yang dijawab harusnya. Oke, sampai sini kira-kira pertanyaan tadi jelas nggak kira-kira? Jelas ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti ke depan bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini untuk melihat seberapa jauh siswa-siswa ataupun siapapun yang Bapak Ibu mengajar untuk sama-sama istilahnya apa ya, berprestasi tapi tidak harus menyinggung orang lain. Kan kalau di sini kita have fun ya, have fun gitu, ada apresiasi gitu ya, tapi tidak membuat orang lain tersinggung. Nah, mungkin itu hasil dari evaluasi. Jadi alhamdulillah evaluasi kita berjalan dengan baik. Nah, jadi tadi sudah dikerjakan melalui quizzes. Selanjutnya seperti sebelum-sebelumnya bahwa sebuah materi itu tidak akan lengkap bila tidak ada tugas. Pak, nama saya kasih tugas jadi gini Bapak Ibu. Tugas itu adalah tujuannya untuk men-trigger Bapak Ibu agar bisa menjadi lebih mengerti mengenai sarana dan prasarana. Nah, hari ini kita sudah belajar mengenai skala prioritas, kita sudah belajar tadi bagaimana cara menyusun daftarnya, kita sudah juga belajar mengenai apa yang harus kita lakukan ketika kita mengadakan sebuah kegiatan. Selanjutnya adalah tugas. Tugasnya adalah membuat form daftar inventaris untuk kegiatan peningkatan produktivitas. Tapi nggak semuanya, hanya dalam materi 5S. Yang kedua, tenggat waktu
Nah, Bapak Ibu, kira-kira dari tugas ini agar tidak salah persepsi, apakah ada yang kebingungan dengan tugasnya atau ada yang hendak ditanyakan? Ya, gimana Ibu Joyce? Untuk tugas ini buatlah daftar inventaris untuk kegiatan-kegiatan prioritas pada materi 5S. Ya, Mungkin bisa kita dapat dulu fokusnya, misalnya tempat di mana. Jadi 5S ini kan dua, bisa Ya. dikerjakan di semua tempat. betul. Nah ini kita mau fokusnya kemana? Misalnya ke gudang atau ke kantor atau apa? Bisa Iya. Ya, good question. Beri tepuk tangan untuk Bu Joyce. Pertanyaan yang sangat bagus dan luar biasa. Jadi gini, nanti Bapak Ibu boleh boleh mempraktekkan 5S ini, boleh nanti di gudang, boleh di kelas, tapi yang jelas di daftar atasnya itu harus ditulis. Misalkan tadi sudah saya kasih contoh di nama kegiatan, misalkan di pelatihan 5S, tempatnya di mana? Pelatihan 5S, kalau namanya pelatihan ya berarti pelatihannya di kelas. Tapi kalau implementasi 5S berarti di mana? Bisa di gudang, bisa di workshop, bisa di lab, gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti, dan saya juga lupa ngasih tahu, tugas ini dikerjakan secara individu. Ya, individu. Jadi karena ini daftarnya nanti sudah saya tadi berikan contoh juga daftarnya seperti apa. Jadi nanti biar Bapak Ibu bisa mengetahui apa aja yang harus Bapak Ibu lakukan. Nah, jadi di tugasnya tadi sudah jelas ya. Saya rangkum tugasnya itu bebas di mana aja. Jadi tapi Bapak Ibu harus tampilkan di atas di tempat kegiatannya di mana. Kemudian yang kedua adalah tugasnya dilakukan secara individu. Dan yang jelas adalah tugasnya tergantung berapa hari? 2 hari. Dikirim ke mana? Ke email ya, paperless ya, biar kita tidak merusak lingkungan. Kayak itu yang memang tugasnya. Apakah sampai sini ada yang ditanyakan mengenai tugasnya lagi? Cukup ya kalau misalnya ada yang ditanyakan mengenai tugasnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua yang ada di sini. Mohon maaf apabila tadi dalam penyampaian materi saya ada kekurangan atau salah. Kesalahan yang milik saya pribadi, kesempurnaan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Saya di sini berusaha memantapkan diri bahwa kita harus bersyukur dan ikhlas, beriman, berilmu, beramal. Sampaikan dengan iman, yakinkan dengan iman, sampaikan dengan ilmu, terus usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Yakin bisa sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.